عملا مقبولا هب لي رزقا واسعا وتب علي توبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bidinil Islam, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Kita kirim Fatihah untuk Al-Imam Ibnu Athaillah, juga Syekh Syihabuddin Abil Abbas Ahmad Zarruq, kemudian Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, dan juga buat orang tua kita. Mudah-mudahan dengan kita belajar ilmu, semakin bertambah iman, semakin bertambah kebaikan, menjadi bagian dari apa yang didapat oleh orang tua kita, walaupun mereka tidak mengamalkannya secara langsung. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita masuk ke hikmah yang ke-10, sedikit mau menyinggung tentang apa yang dilakukan oleh orang yang hidup untuk orang yang mati. Pertama, yang disepakati oleh ulama berdasarkan hadis sahih yang tidak bisa ditolak. Jadi ada beberapa amalan yang bisa dilakukan orang hidup untuk orang mati. Walaupun yang ngamalkannya orang hidup, pahalanya bisa untuk orang mati. Hal ini ada dua kategori. Pertama, sepakat ulama, tidak ada yang nolak. Yang kedua, ulama berbeda pendapat. Apa yang disepakati oleh ulama? Satu, doa dan istighfar. Jadi kita yang hidup berdoa dan beristighfar untuk siapa? Untuk yang mati. Ini hadisnya sahih, bahkan bukan hadis, Al-Quran mengatakan. Apa doa yang dibaca oleh Wak Pendi? Rabbana ighfir lana dzunubana
wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya. Doa yang diajarkan dalam Al-Qur'an, ya Allah ampuni dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, ya, bil iman, dengan ikatan iman mereka. Jadi kita berdoa, apalagi doa ini bisa dibaca, perlu ada kata-kata bil iman ini bukan apa? Contoh, kalau Pak Ari lagi ziarah kubur, di dalamnya macam-macam. Ada orang yang muslim, ada orang yang tidak muslim. Assalamualaikum ya ahlal kubur min ikhwaninal muslimin. Ya, mengucapkan salam untuk dulur-dulur kita yang muslim. Yang tidak muslim mohon maaf, tidak dapat salam ini. Dan juga tidak boleh kita ucapkan salam. Kerajinan ini kok Pak Yul lewat kuburan Cina masa gitu. Assalamualaikum. Ya, karena kita lagi hidup saja, ya, tuh. Maka kita ini yang ada mengucap salamnya kepada orang-orang muslim. Tapi Cinonya Cino yang bukan muslim, karena Cino juga ada yang muslim, Afrika juga ada yang muslim, Amerika juga ada yang muslim. Assalamualaikum ya ahlal kubur min ikhwaninal muslimin wal mu'minin, yang beriman, yang seiman dengan kita. Jadi doa, salam itu doa. Ya Allah ampuni orang tua kami, ya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, satu doa, ada panjang lebar dulu, banyak dalilnya. Yang kedua apa? Yang dilakukan oleh orang hidup untuk orang mati, sedekah. Wah, Pendi tidak usah ragu-ragu untuk uang tuanya, 5.000 untuk bapak aku, 6.000 untuk ibu aku, 10.000. Hadisnya sahih, Imam Bukhari punya. Ya. Orang sahabat bertanya kepada Nabi, ibuku meninggal, ummi mat wa ana ghaib. Ibuku meninggal, aku tidak ada di tempat. Ya Rasulullah, ayan fa'u, apa hadisnya? Apakah bermanfaat kalau aku bersedekah untuk dirinya? Bermanfaat. Maka dalam dua riwayat, satu dia mensedekahkan rumahnya, yang kedua dia bertanya kepada Nabi, apa sedekah yang paling afdol? Siqayatul ma, ya, memberikan air minum. Maka beliau menggali sebuah sumur khusus untuk minum seluruh orang. Mengalir terus sedekah. Yang ketiga apa? Ya, orang mati bisa mengamalkan untuk orang hidup apa? Badal haji. Badal haji. Termasuk puasa. Ya, walaupun ulama sedikit berbeda pendapat, ya. Riwayat Sayyidah Aisyah. Jadi kalau seandainya Pak Ari punya wong tua, dulu ada ada utang puasa. Boleh enggak Pak Ari puasa? Boleh. Puasa untuk ibu, puasa untuk ayah. Tapi yang paling afdal adalah bayar fidyah. Ini ada khilaf, ya, puasa. Nah, kalau sholat tidak boleh, ya. Pak Ari apalagi baca nitip gitu. Apa uji Pak Erik? Kalau nak ke masjid, nitip dulu sholat subuh. Habis. Ya, maka Mang Rosik, kalau ada sayang dengan wong tua, bayarkan hutang puasanya, fidyah. Ya Allah, aku bayar fidyah mak aku kalau ada hutang puasanya, atau bayarkan puasanya berdasarkan hadis Aisyah. Kalau dalam hal kita Syafi'i, dua-dua ini boleh dipakai, boleh pilih. Ya, boleh pilih. Badal haji badal itu ada dua, ada badal wajib, ada badal sunnah. Badal wajib bagaimana? Contoh. Ya, mohon maaf Mang Soleh, ya. Ini Mang Rosik, ya, contoh. Seandainya Mang Rosik, ya, sekarang sudah daftar haji nih, ya kan, duitnya sudah terdaftar di sana. Allah punya ketentuan yang lain, belum sempat, ya, Allah jemput ke tempat yang lebih indah, ya, tidak sempat, maka anaknya wajib mengeluarkan dari harta waris mamang tadi untuk badal
badal haji. Tapi mudah-mudahan panjang umur. Amin. Contoh orang yang masuk kategori wajib bawa pendi tahu-tahu. Aku ini ngenjuk contoh, wak pendi lah tahu-tahu. Ya, contoh. Karena yang saat ini bisa ditandakan yang wajib haji, yang badalnya wajib cuma Mang Rosik. Pak Yul belum daftar. Sudah ya? Tuh contoh. Ada orang yang sudah daftar belum sempat, maka nah kalau yang tidak wajib itu bagaimana? Yang badalnya tidak wajib. Ya, wak soleh punya wong tua dulu. Secara kemampuan tidak mungkin. Kemampuan harta, kemampuan fisik tidak mungkin. Kemudian alhamdulillah anak-anaknya, cucung-cucungnya punya kemampuan. Maka sunnah bagi siapa? Orang anak-anak cucunya, keturunannya mengeluarkan sebagian harta badal haji. Dan badal haji itu tidak seperti harga haji. Ya, sekarang ini masing-masing. Nanti info badal haji boleh hubungi aku. Lah, haji bisnis pula. Ya, badal haji. Kemudian yang keempat apa? Yang bisa dilakukan oleh orang hidup untuk orang mati, yaitu membayar hutang. Ya, karena wong lama tidak baca lagi bayar hutang. Ya, tidak baca lagi bayar hutang. Ya. Maka tanpa hubungan darah pun boleh melakukannya. Nah, ini yang sepakat ulama. Ya, sepakat ulama bahwasanya orang hidup boleh melakukannya atas niat untuk orang yang sudah. Kalau yang berbeda pendapat ulama apa di antaranya? Satu, membaca Al-Quran, niat pahalanya untuk siapa? Untuk orang mati. Dedengkot ulama yang menyatakan paling keras boleh siapa? Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Itu Imam Ahmad Ibnu Hanbal malah justru dia dedengkot ulama yang menyatakan boleh. Baru berikutnya apa? Ya, adalah apa? Madhab Hanafiyah dan madhab Malikiyah. Dalam madhab Syafi'i, ulama Syafi'iyahnya berbeda pendapat. Ada yang menyatakan boleh, seperti siapa? Al-Imam Nawawi membolehkan. Kalau Imam Syafi'i kata Syekh Nawawi apa? Itu kalau tidak dibaca di atas kuburnya tidak sampai. Itu bedanya ulama, ya. Ada yang mengatakan tak sampai sama sekali, nak baca kubur di atas kuburnya, nak di bawah kuburnya. Ini berbeda pendapat. Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Fiqhus Sunnah Said Sabiq menjelaskan apa? Menyatakan sampai ikut mendukung. Ya, menyatakan sampai ikut mendukung. Yang khilaf lagi tadi apa? Puasa tadi khilaf. Ya, terkait yang diamalkan oleh orang mati untuk orang hidup. Jadi jangan ragu-ragu. Ya, kenapa? Karena ini ada khilaf bainal. Apa dalilnya? Nah, ini biar tahu apa dalilnya. Salah satunya apa? Qiyas. Lah, wong mati, wong hidup boleh mengamalkan apa? Sedekah. Badal haji boleh diamalkan wong hidup untuk wong mati. Ya, apa lagi? Hadis Aisyah boleh orang mati puasa untuk orang siapa? Orang mati. Maka kiasnya salah satu dalilnya nih, kiasnya apa? Lah, sama kita nih baca Quran. Hadiahnya untuk orang yang meninggal. Maka dikiaskan atas ini menjadi sebuah kias. Dalil yang kedua apa? Dalil riwayat Nabi pernah lewat di satu tempat nengok ada 2 kuburan. Apa 2 kuburan itu? Yang satu kena azab galak kencing tak bersih ceboknya. Yang kedua kena azab gara-gara galak ngadu domba. Tetangga belago gara-gara Erik. Ya. Laki bini belago gara-gara Bang Israfil. Nah, ini yang model-model main ini, Bang Israfil mati ini. Ini matinya di azab kubur. Contoh memang, Ini contoh kalau galak ngadu domba. Ya. Nah, mati gara-gara tidak istibra. Bahasa hadisnya itu tidak istibra. Maka Nabi mengambilkan perpa korma dibagi 2. Dituncapkan di salah satu kuburan. Kenapa kata baginda Nabi? Ya, la'allahu, mudah-mudahan 2 ranting ini selagi dia basah mampu meringankan
azab wong yang ada dalam kubur. Pak Ari, apa hebat ranting dibanding Pak Ari? Apa hebatnya ranting dibanding Mang Rosik baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar? Apa dasarnya? Kenapa? Di dalam menurut ayat Allah, ini ketika saya baca hadis ini tahu tafsir dengan tusabbihu lillah ma fis samawati wal ard. Yang ada di bumi dan langit ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua pelpa ini bisa bertasbih. Nah, jadi ini salah satu dalil. Jadi kita ini ada dalilnya. Ulama tuh ada dalilnya. Makanya kita itu karena di sini tidak katik perpa kurma, apa yang diambil? Kembang-kembang. Ya. Kembang. Nah, kembang apa? Kembang kuburan tuh. Apa namanya kembang kuburan? Kembang kamboja itu di Indonesia jadi keramat. Kenapa? Galak dipasang di kuburan karena wangi. Sebenarnya itu bukan bunga kuburan, ya kembang kamboja. Cuma di Indonesia banyak dipamam di mana? Di kuburan. Ini kadang-kadang mulai otak wong kita nih. Depan rumah ada kembang kamboja. Bau mayat. Lah. Ngapalah cuma ini modelnya? Itulah Indonesia. Latah. Gitu. Makanya sekarang dirubah, pasang bunga mawar di kuburan. Ya. Bunga apa lagi? Iyo, ini mentang-mentang kenapa kembang kamboja dipakai? Itulah melahirkan wangi supaya apa? Supaya tidak dianggap menyeramkan. Tapi malah sebaliknya, wangi Kamboja malah seram. Kenapa? Inilah Indonesia senang dengan klinik gitu. Ya. Senang dengan klinik. Oke lah, ala kulli halin ini sedikit tambahan ilmu bagi kita. Kalau kita nak ngirim Fatihah untuk wong tua kita, tidak usah ragu-ragu. Karena apa? Ada perbedaan pendapat ulama. Saya sebutkan ulamanya seperti ini supaya kita yakin, oh ada ulama yang kenceng dalam urusan ini. Ayo, termasuk yang khilaf apa? Melakukan kurban untuk wong tua. Dalam mazhab Syafi'i, mohon maaf, Pak Pendi, justru kalau wong tua tidak berwasiat, tidak boleh kita berkorban. Kalau mazhab Imam Ahmad, nak wasiat, nak ida, boleh. Nah, kan yang kencang malah siapa? Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i tidak kencang. Makanya kita kalau meninggal dunia, kalau sebelum meninggal, Mang Fitri kalau nak berpesan, pesanlah, nak, kalau seandainya anak kamu, keluarga kamu lah sudah kau sembelih kurbannya, jangan lupa bapak tidak apa-apa kalau sembelih kurban, jangan sembelih bapak, bukan sembelih kurban, ya, boleh kasih wasiat, ya. Terus berputar seperti itu. Baiklah. Ini sedikit pembuka untuk kajian kita karena supaya kita dapat ilmu, ya, meyakini bahwasanya apa yang kita lakukan ini punya asar yang baik buat orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Kepengen enggak anak-anak kita melakukan sesuatu untuk kita walaupun kita sudah tiada? Kalau aku kepengen, Pak Pendi. Mohon maaf, siapa yang cuma ngandalin amalnya masih hidup? Ngaco. Kalau kita nak jujur, kapan kita mulai sholat dakatik bolongnya? Ya, coba tadi, sholat tadi. Macam-macam tuh. Ya. Allahu Akbar. Dengar Hasani Imam Pak Yul. Nggak ketik nada apa. Hasan Imam itu bela nggak beres sholat kita tuh, ya kan? Nah kan tetawonian Pak Yul tuh berarti Sani kau tanya, oh berarti Pak Yul ini dengar tuh aku, ya tidak baca memang itulah nadanya, ya. Jadi beda-beda. Sama gitu kalau dengar azan, oh ini azan Pak Yul nih, nadanya mah itu khas dari Spanyol, ya kan? Sama kita tahu galau, apalagi sesama tetangga nih, aku hafal nian, oh ini suara Pak Yul azan, ya, oh ini azannya, ya, tahu gitu nih. Rahmat yang belum azan nih, kita nak dengar, biar hafal gitu suara tetangga, Pak Ari,
Ya, jadi kita tahu. Ini kadang-kadang kita ini terganggu sholat kita, terganggu. Ya, seperti Fahmi ini, sama dakwah juga kadang-kadang terganggu. Apa terganggunya? Antara niat cak ini atau cak mana, wallahu a'lam. Karena niat kita ini tidak pernah lepas dari bisikan syaitan. Makanya Fahmi, Wak Pendi, mohon maaf, aku sangat merasa perlu anak kita mendoakan kita, anak kita bersedekah atas nama kita, ya, melakukan sesuatu yang kita tidak bisa lagi melakukannya. Kalau aku, ya, sangat perlu, ya. Terus sampai kenapa? Aku tidak pede dengan amalan aku dewe, tidak pede Mang Rosik niat. Ya. Maka kita minta sama anak-anak kita. Baik, masuk hikmah yang ke-10. Apa kata Al-Imam Ibnu Athaillah? Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amalan-amalan itu suwarun qa'imah adalah apa? Gambaran yang sudah tertegak. Ada bentuknya, itu namanya amalan. Amalan itu ada bentuknya. Bentuknya tegak, bisa dilihat. Ya. Wa arwahuha, adapun amalan itu ada ruh-ruhnya. Apa ruh-ruhnya amalan itu? Wujudus sirril ikhlas fiha, adanya rahasia ikhlas di dalam amalan tadi, ya, di dalam amalan. Jadi aku ulangi lagi, al-a'mal suwarun qaimah, yang namanya amalan kita, ya, pekerjaan ibadah kita ini ada bentuknya, bentuknya jelas, ya. Wa arwahuha, tapi ingat, yang namanya amalan ada ruh-ruhnya. Apa ruh-ruhnya? Adanya rahasia ikhlas fiha di dalam amalan. Maka secara ringkas Dr. Muhammad Said Ramadan Buti ngomong apa? Ibadah kita itu ada dua intinya. Apa? Pertama amalan, yang kedua apa? Ruh. Amalan ada ruhnya, ada jiwanya amalan itu. Kalau amalan ada geraknya, ada bentuknya. Apa bentuknya? Satu, dalam bentuk rukun. Yang kedua, dalam bentuk syarat. Kalau sholat ada bentuknya, ya, ada bentuknya, ada rukunnya. Apa rukun yang pertama? Niat kita jangan lupa. Yang kedua apa? Takbiratul ihram. Jadi rukun itu ada 3. Ada rukun qalbi, rukun qauli, ya, rukun badani. Rukun sholat kita itu ada apa? Rukun qauli, rukun qalbi. Apa rukun qalbi itu? Niat. Yang kedua apa? Rukun qauli, ucapan kita. Ucapannya apa? Ucapan kita takbir, Fatihah, salam. Ya, tasyahud. Ulangi. Takbir, takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, dan tasyahud akhir, ya. Dan yang keempat apa? Salam. Salam pertama tuh. Kalau yang kepalanya main itu sunnah. Ngucap salam. Walaupun nanti Pak Yul sholat nak meraktek rukun belah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Itu rukun qauli. Apa rukun fi'linya? Apa rukun fi'li? Banyak. Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, ya, sujud yang kedua itu rukun fi'li namanya, ya. Nah ini ada jelas-jelasnya. Makanya semua ibadah itu ada rukun-rukunnya. Apa? Bentuk gambarannya. Bentuk gambarannya. Jangankan yang ibadah haji. Haji ada rukun-rukunnya. Ada rukun, ada kewajiban haji. Apa rukun haji? Baik-baik. Niat, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, gunting rambut. Kalau yang mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melontar jumrah Aqabah, melontar 3 jumrah,
Ya, melontar 3 jumroh. Ya, kemudian apa lagi? Pakai kain ihram, itu namanya wajibatul haji. Wajibatul haji. Dalam hidup kita nih sama, ada rukunnya, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Ya, kewajibannya mana? Wajib hidup ini ada. Anak kepada wong tua, itu wajibat namanya. Suami kepada istri, istri kepada, itu namanya wajibatul hayah. Kewajiban-kewajiban kita dalam hidup. Tuh. Jadi kita ini ada rukunnya kan. Nah, yang ada bentuknya, yang ada rukun-rukunnya, wudu. Ya. Tidak semua muka basah itu wudu. Ada yang muka basah itu apa? Nak mudi wong tuanya. Apa? Habis dari wudu. Ya. Apalagi dibanguni, anaknya dibanguni, ada. Nah, ada sejadah di kamar tuh. Sudah tuh tidur lagi, dia dibasahi tempat sujudnya dengan banyu, ya kan? Pas wong tuanya megang, ini gawe Pak Yul ya. Ya, wala sholat. Ya, bukan gawe Pak Yul, gawe aku pula dulu. Ya, nah, ada ica-icanya kan tahajud. Wah. Ya. Nah, ngapa aja bongkar aib masing-masing ini? Nah, ini ada gerakannya. Zakat ada gambarannya. Orang zakat itu, makanya zakat fitrah ada syarat-syaratnya, ada rukunnya. Ya, zakat mal mah itu pula ada ketentuannya. Sesuatu hal yang bisa dilihat, yang tergambarkan bentuknya, itu namanya al-a'mal. Jadi al-a'mal itu apa? Suwarun qaimah, harus ditegakkan. Salat kita tuh Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ada sunnah-sunnahnya, ya. Sunnah-sunnahnya tadi baca doa iftitah dan selanjutnya. Ya. Puasa kita ada rukunnya. Rukun puasa itu utamanya cuma 2. Satu niat, yang kedua apa? Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Kapan? Dari mulai fajar sampai terbenamnya matahari. Itu rukunnya puasa. Ya. Ada galau rukunnya. Nah, maka kita harus menjaga ini yang pertama. Apa? Gambaran-gambaran amalan kita. Agar apa? Tidak melenceng dari ketentuan Allah. Maksudnya apa? Hoi, al-a'mal itu suwarun qaimah. Yang namanya amalan itu sudah jelas gambarannya cak mano. Ya. Sudah terlihat gambarnya bagaimana. Tapi jangan lupa, di balik amalan yang ada bentuknya tadi, ada ruhnya yang harus kita jaga. Apa? Wujudu sirril ikhlas. Adanya rahasia ikhlas. Dan ikhlas ini rahasia, tidak bisa dilihat. Kalau Pak Yul ngomong aku ikhlas nian, itu bukan ikhlas namanya, karena rahasia. Ikhlas itu rahasia. Tuh, ikhlas itu rahasia. Kau ini ikhlas tak sholat? Ikhlas. Nah, itu aku tidak tahu itu ikhlas atau bukan kira-kira. Maka tidak kata lain, ikhlas tak kau tuh? Wallahu a'lam. Yang pasti aku berangkat bukan karena kau. Ya, aku nak sholat ini bukan karena kau nyelit aku, bukan karena kau merintah aku. Nah, aku tidak tahu, Allah lah yang menilai. Ikhlas itu, ya. Makanya tentang ikhlas ini kadang-kadang ulama tidak bisa menggambarkannya dengan definisi. Kenapa? Ikhlas itu rahasia dalam hati kita. Ya, rahasia, murni. Tidak bisa. Cak mana bentuk ikhlas itu? No, digambar, tidak baca, digambar. Ya. Siapa yang bisa? Kapan? Siapa yang pernah bertemu dengan ikhlas? Kecuali kalau nama kawannya Muhammad Ikhlas. Ya kan? Ada Pak Adi namanya Muhammad Ikhlas? Ada. Nah, itu kalau itu ada bentuknya. Ya, mungkin wongnya putih kulitnya, hidungnya mancung, tapi lolo, ada. Ya. Mulai saya suka masjid, masjid Ikhlas, masjid lain lagi. Ya,
Nah, kita yang duduk nih, tidak boleh kita nilai, oh wong ini ikhlas, wong ini tidak ikhlas. Rahasia. Rahasia. Ya. Semuanya ada rahasia. Baik. Nah, apa ini maksud dengan ruh? Asirrul muwadda' fi suwaril hayawan bil asalah. Secara bahasa yang namanya ruh itu apa? Asirrul muwadda'. Perkara rahasia yang dititipkan di dalam bentuk hewan. Ini secara bahasa. Ya. Di dalam tubuh hewan itu ada sesuatu hal yang rahasia, tidak bisa terlihat oleh mata, yang Allah titipkan dalam Al-Quran. Dan itu ada hadis Nabi. Hadis Nabinya apa? Manusia itu ya di dalam perut ibunya ya, per 40 hari. 40 hari jadi apa? Nutfah. 40 hari jadi alaqah. 40 hari jadi mudghah. Ya. Kapan sudah jadi mudghah? Lah mulai berbentuk dagingnya apa? Allah datangkan malaikat untuk meniupkan apa? Ruh. Nah, ini jadi ruh itu ada sesuatu hal yang dititipkan oleh Allah dalam tubuh hewan, dan kita ini termasuk hewan. Cuma hewan yang dilebihkan oleh Allah kecerdasannya. Ya. Diberikan oleh Allah kekuatannya yang lebih kuat, lebih hebat daripada binatang. Karena kekuatan manusia itu bukan di otot. Coba Mang Rosi kemarin, kalau nak nyampai kebu. Tidak baca, pakai otak. Sebesar-besar apapun kebu masih lolo tuh lah. Tuh nyampak, dibudi ke lewang papiliun. Ya kan? Digeret-geret kaki jatuh. Tapi coba kalau kita nak cak-cak hewan, coba walaupun badan Pak Hari ini besar, apalagi Mang Israfil, tidak mungkin melawan kebu. Cuma itulah kebu. Beda dengan manusia. Walaupun khuliqal insanu dha'ifa, tubuhnya lemah, tapi Allah kasih akal yang membuat dia bisa terbang. Ya, Allah kasih akal dia bisa mecahkan batu. Dengan apa manusia mecahkan batu? Bukan dengan tangannya, tapi dengan apa? Dengan ilmunya. Traktor. Apa namanya yang untuk mecahi batu? Iyalah, traktor-traktor itulah apa namanya? Alat-alat besar itu. Itu manusia. Ya. Nah, dalam tubuh hewan ini ada yang buat mereka bergerak dan hidup. Itulah namanya apa? Ruh. Ya. Maka kita ini tidak tahu ruh kita. Bahkan bisa jadi ruh kita ini lebih ganteng daripada jasad kita. Jadi kalau seandainya Pak Yul nanya ngata Pak Ari, ngapa kau ini jelek nih? Oh, aku ini jasadnya baik, jelek nih, ruhnya ganteng. Kau tidak tahu. Ya. Daripada kau tuh, jasad kau caknya bagus, padahal ruh kau tuh jelek. Ya kita tidak tahu, mana model ruh kita ini. Hanya Allah yang tahu bagaimana ruh kita ini. Yang pasti dia ada dalam tubuh kita. Yang dititipkan oleh Allah. Kalau ini dicabut, dan bukan main, para ilmuwan bolak-balik cak mano nyetel lah, nak tahu bagaimana ruh itu. Dicari, tidak ketemu-ketemu ruh itu cak mano. Apalagi nak ditangkap. Tidak bisa. Subhanallah. Kita cuma gambarkan ruh itu ada cahaya, itu akal manusia. Ya. Jadi yang wak solehaun tonton di TV, ngedem lah itu pelam. Ya. Itu film. Yang pasti ruh itu rahasia. Yang namanya ruh kalau nak nampakkan diri seperti siapa? Nah, malaikat Jibril. Nampaknya jadi manusia, jadi apapun. Ya, tidak bisa ruh ini terlihat. Ya, bahkan mohon maaf, jangankan dilihat, dipegang beda bisa. Itulah namanya ruh. Cuma manusia baik menggambarkannya. Oh, ruh itu cak apa? Angin. Ya. Nah, ini jangan ngarang-ngarang lah. Ruh nih. Awak tidak tahu, ngomong tidak tahu. Ayah, ruh itu cak mana? Ruh itu rahasia, nak. Yang Allah titipkan dalam diri kita. Ayah tahu tak ruh ayah cak mana? Kurang tahu, tapi ayah yakin ruh ayah ganteng. Dah, tuh ya. Wa huwa huna jariyatun fima yaqa'u bihil kamal mu'tabar fil amal. Tapi ingat, yang ruh dimaksud di sini apa? Bukan ruh yang tadi.
Bukan ruh yang ada dalam jiwa manusia, tapi ruh yang dimaksud di sini apa? Kesempurnaan yang dianggap dalam amalan kita. Artinya apa? Manusia itu pasti ada ruh. Oke. Salah satu analogi. Minum kopi. Ada rasanya enak atau tidak enak. Sekarang ketika Mbak Ari minum, enak. Emang ada rasanya? Mana? Qoimah, suarun qoimahnya. Tidak kati. Nah, maka mamang ketika ibadah, Allahu Akbar, tenang. Itulah ruh namanya. Yang membuat kita apa? Hal yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Makanya setiap orang yang sholat tadi, hanya dirinya sendiri yang merasakan itu ada dalam dirinya. Allahu Akbar. Ya, ada yang terpaksa sholat lain tuh. Contoh, misalnya ada menantu terpaksa sholat. Allahu Akbar. Dia bergulan dah, lamunnya sholat ini. Kalau udah katik mertua ini, aku udah kalah sholat ini. Dia dewe yang merasakan itu. Mertuanya ngomong apa? Wah, nurut nih menantu. Padahal dalam hatinya bergejolak dia. Ya. Pergilah mertua ini mening kepala di rumahnya. Dan juga gara-gara dia kebangun subuh. dia gerogot dewek dalam diri dia. Tidak berhenti. Gerogot dalam apa? Dalam diri dia. Inilah ruh namanya. Ya, tidak bisa dirasakan. Itu yang ada. Maka ketika sebuah amal ibadah ada ruhnya, salah satu ruh yang paling utama tadi apa? Ikhlas dalam diri, hanya dia yang bisa merasakan itu. Ya, jadi maka ruhnya amal itu apa tadi? Rahasia keikhlasan ada dalam dirinya. Sir, apa yang maksud dengan rahasia? Lubabuhu. Apa lubabuhu? Itulah detikan hatinya. Lubabuhu itu apa? Yang ada dalam detikan hati. Yang terdetik dalam hatinya, itulah namanya sirnya tadi. Rahasia. Apa itu? As-sidqul mu'abbaru anhu bitabarri minal hauli wal quwah. Apa as-sidqu? Kejujuran dia. Ya. Yang tergambarkan dari dirinya bitabarri minal hauli wal quwah. Bahwasanya dalam diri dia itu apa? Terdetik rasa tak berdaya, rasa tak bermampu. Ya. Sehingga apa? Li'annahu la yatimu illa bihi wa in sahadunahu. Ya. Yang namanya apa namanya? Rahasia hati tadi apa? Ya. Tidak sempurna kecuali dengan adanya detikan tadi. Nak ada amalan atau nak ada tidak ada amalan. Contoh, makanya kata Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, tidak selamanya ada sebuah ruh yang terkait dengan amalan. Kalau amalan harus terkait dengan ruh supaya sempurna. Tapi terkadang ruh itu ada tanpa amalan. Detikan hati tadi Marosik. Kadang-kadang ada tanpa amalan. Contoh, ya Allah, aku nih kalau dikasih oleh Allah rizki, aku nak bersedekah setiap pagi itu apa? 100.000. Nah, ini sir namanya. Sebuah ketulusan hati dia berkata seperti itu, ya. Ketulusan hati dia berkata seperti itu. Maka jangan heran kaget. Orang yang dari hatinya tulus mengatakan sesuatu, walaupun dia tidak bisa, walaupun belum terrealisasi, jadi catatan amalan. Kenapa? Memang terdetik tulus di hatinya. Ya Allah, aku kalau ada rezeki kepengen nih, anak-anak ini nak aku umroh ke bareng sama aku, ya kan? Terdetik di hatinya dengan jujur, dengan tulus. Nah, detikan-detikan hati yang tulus itu yang akan apa namanya? Yang akan dijadikan catatan amalan. Jadi sekali lagi, amalan itu harus ada ruhnya. Tapi terkadang ruh ini muncul walaupun tanpa amalan. Ini hebatnya ruh. Makanya niat itu kadang-kadang lebih dulu daripada apa? Di dalam kitab
Di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah ketika berbicara tentang ikhlas, ya, dia berbicara tentang niat. Kalau ulama-ulama dulu apa? Senantiasa mempraktekkan ketulusan hati ini dalam dirinya. Contoh, kalau dia lagi sakit, ya Allah, aku kalau mudah-mudahan kalau sehat, ya Allah. Terdetik di hati, sehat, aku pengen tahajud minimal terus malam 10 rakaat. Ya, diniatkan, tapi bukan dibuat-buat. Biar dapat pahala. Ya pahala, aku malam nak sholat tahajud 10 rakaat. Itu namanya dibuat-buat. Ini ketulusan dalam hati. Contoh, adonian kan kita tuh yang dalam hati itu tiba-tiba mau muncul. Ah ya Allah, aku nih rindunya dengan dulur aku nih Allah. Aku nak nelponnya lah. Sekali juga nak main lah insya Allah. Pas 2 hari lagi nanti insya Allah. Pas 2 hari berbenturan Wak Pendi. Tidak bisa. Sudah dicatat oleh Allah. Adonian. Bukan yang wah, ini habis ngaji, biar niat banyak. Nah, itu tidak beres, Mas Sidi. Itu tidak beres. Itu namanya nggoroi Allah. Itu bahasa apa namanya? Allah tidak baca digoroi. Allah tahu kau temudi yang bertulus. Allah tahu. Ya, Allah tahu. Makanya kadang-kadang sir ini muncul lebih dulu sebelum apa? Sebelum amalan itu dilakukan. Itu bedanya. Kalau amalan, jangan lupa harus ada ruhnya. Ya. Tapi kadang-kadang ruh, rahasia keikhlasan ini, ketulusan ini muncul kapan? Sebelum amalan itu datang. Ya. Datang. Nah, kemudian apa itu ikhlas? Nah, ini biar kita tahu. Apa itu ikhlas? Ifradul wajhi lillahi ta'ala duna amma siwahu fi qasdil amal. Ini secara umum yang dikatakan Syekh Ahmad Zarruq, ikhlas itu apa? Ifradul wajhi, menyendirikan apa? Bukan apa? Tidak ada lain yang ditujunya adalah Allah. Selain Allah tidak ada dalam tujuan amalnya. Yang dikejar hanyalah siapa tadi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nanti kita akan masukkan juga apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi yang kemarin kita sebut. Ikhlas itu ada berapa tingkatan? Ada sekian tingkatan. Tapi ini dulu, ya, dikaji oleh ulama apa? Ikhlas yang paling utama. Niatnya tidak kate lain apa? Niatnya tidak ada lain apa? Niatnya tidak ada lain adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh kita nih. Rugilah kalau kita ada ibadah niatnya selain ada Allah. Kenapa? Yang lain berharap pahala dari Allah, kita berharap dari wong yang berharap pahalanya dari Allah. Ya, tidak mungkin, jauh itu. Ini ikhlas. Qala Syekh Abu Talib radhiyallahu anhu, wal ikhlasu indal mukhlisin ikhrajul khalqi min muamalatil haqqi. Nah, ikhlas itu kata Syekh Abu Talib radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan apa? Orang-orang ikhlas itu ketika dia menyatakan ikhlas itu apa? Ikhrajul khalqi min muamalatil haqqi, mengeluarkan apa? Segala hal yang terkait dengan makhluk ketika dia sedang berhubungan dengan Allah. Ya, mengeluarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan apa? Makhluk ketika berhubungan dengan Allah sang pencipta makhluk. Ya, apa? Fokus hanya kepada Allah, sehingga apa yang terkait dengan makhluk dibuang galau-galau. Dibuang galau-galau. Apa terkait dengan makhluk? Apa baik? Inginkan dunia, ya, terbuang dalam dirinya. Ketika dia sedang berhubungan dengan Allah, dibuang galau-galau. Termasuk haji. Oh, haji itu lemaknya ya, nengok pacak jalan-jalan, dibuang. Ya. Dibuang galau-galau. Oh, gek kalau pas haji kalau nak beli sejadah bagus-bagus, dibuang galau-galau. Kenapa? Yang dituju cuma Allah. Tapi ingat, yang namanya setan babisi. Yo kan ibadah. Kalau beli sejadah kan tidak apa-apa. Beli sejadah tidak apa-apa. Tapi apa? Berputar dalam hatinya ini
ya, selain Allah, itu nanti bermasalah. Makanya orang yang sedang bermuamalah kepada Allah, keluarkan galau-galau yang terkait dengan apa? Dengan makhluk. Ikhrajul khalqi, mana tadi ibarahnya? Min muamalatil haqqi. Ketika dia sedang bermuamalah, berhubungan dengan Allah sang pencipta makhluk, maka semua yang berbau makhluk dikeluarkan. Yang berikutnya apa? Wa awwalul khalqi an-nafsu. Ingat, makhluk yang pertama kali apa yang harus dikeluarkan? Nafsu. Nah, ya, makhluk yang pertama kali dikeluarkan apa? Hawa nafsu. Ya. Hati-hati. Kemudian apa kata beliau? Wal ikhlas indal muhibbin. Tadi ikhlas menurut orang ikhlas. Sekarang ikhlas menurut orang yang pencinta. Orang yang punya rasa cinta. Ada ikhlas menurut orang yang ikhlas, ada ikhlas menurut orang yang cinta. Allah ya'mala amalan li ajlin nafsi wa illa dakhala alaihi mutala'atu iwad. Ya. Wa mailun ila hadhi nafsin. Yang namanya ikhlas menurut pencinta, ahlu cinta, mengamalkan sesuatu amalan tidak karena keinginannya, tidak karena hawa nafsunya. Karena kalau tidak, orang yang mengamalkan amalan itu akan berharap apa? Imbalan. Ketika tak dapat imbalan, apa yang muncul? Kecewa. Jadi ada tingkatan nih, Pak. Ada tingkatan. Tingkatan pertama, tingkatan orang ikhlas. Tingkatan orang ikhlas apa? Melepaskan diri dari tujuan makhluk. Tingkatan ikhlas menurut ahli pencinta. Ini sudah tingkatan cinta nih, ya. Apa tingkatannya? Dia adalah melakukan amalan bukan karena hawa nafsunya, bukan karena keinginan dirinya. Kenapa? Karena bisa jadi kalau dia punya keinginan, akan ada kategori apa? Minta pamrih, minta imbalan, ya. Kemudian yang ketiga, ikhlas menurut orang yang mengesahkan Allah. Tingkat tauhid, khurujul khalqi minan nadhari ilaihim fil af'al wa adamus sukun wal istiraha bihim fil ahwal. Yang dimaksud ikhlas menurut orang-orang ahli tauhid apa? Keluarnya makhluk minan nadhari ilaihim fil af'al. Apa minan nadhari? Dari pandangannya terhadap makhluk fil af'al. Jadi yang namanya orang yang mentauhidkan Allah, bagaimana cara dia ikhlas? Cara dia ikhlas apa? Melepaskan dirinya dari pandangan dia terhadap makhluk, ya, di dalam setiap amalannya. Artinya apa? Dia hanya mengesahkan Allah. Inilah ihsan. Kenapa? Dia ketika sholat apa? Seolah-olah melihat Allah, atau kalau tak mampu, dia hanya yakin yang melihat dirinya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kita nanya. Kita ini kadang-kadang tidak jelas. Ya, nanya. Ketika kita masih bertanya, Allah nyuruh kita sholat nih, apalah ya tujuannya? Orang yang tauhid, ya terserah Allah lah, yang penting Allah nyuruh kita sholat kok. Apa kau nak nanya-nanya? Yang penting Allah nyuruh kita sholat. Maka kita tidak kata lain taat sama. Nah, melepas embel-embel tadi dari pandangan matanya. Ya, contoh tingkatan tauhidnya Pak Didi, Mas Didi, ngapalah Allah ngenjuk aku kebakaran? Lah, kalau wong tauhid terserah Allah lah, kan bukan cuma kebakaran, aku mati kena Allah. Jadi tidak banyak nanya. Itu loh maksudnya. Lepas dari pikirannya segala sesuatu. Ya, ini contoh Mang Rosik, ngapalah kok pacak nama aku yang tidak masuk kemarin tuh. Lah kena Allah. Tidak baca ngatonya. Walaupun yang ngatur itu manusia, tidak baca. Nah, ini yang dimaksud apa? Ikhlas menurut orang-orang ahli tauhid, ya. Wa adamus sukun wal istiraha bihim fil ahwal. Dan ingat, orang ahli tauhid
itu senantiasa tidak bisa kantep jiwanya. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Contoh nih, kita kan kadang-kadang duduk ngapa? Merasa dak tik wong. Ya, apalagi ini kita kehilangan kipas. Ini kan yang maling kipas ini karena dia merasa seolah-olah Allah tidak nengok. Ya, maka dia tenang maling. Padahal dia lupa kalau Allah nengok dia maling. Sama cak kita. Maka kita ini duduk kadang-kadang mohon maaf ini Pak Pendi. Kalau ulama yang tauhidnya tingkat tinggi, dia minum itu Allah merasa Allah nengok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Kenapa? Allah dia merasa nengok. Kalau kita ini tidak punya sabun, punya bapak kau, ya lah bapak kan tidak tahu. Nah, ya ini ikhlas tingkat tauhid. Sudahlah, masih banyak lagi mana ikhlas. Mudah-mudahan kita belajar. Dengan begini kita tahu ikhlas kita ini tingkat mana nih kira-kira. Menurut ahli ikhlas, menurut pencinta, menurut ahli tauhid, atau tidak masuk kalau? Wallahu a'lam. Ya, oleh karena itu kita perlu ngaji bukan apa-apa, menakar diri kita, bukan nakar diri wong. Ingat, ngaji ini Pak Yul nak nakar diri kita. Kaget Pak Yul nengok, iya belum ikhlas. Bukan, kita takar diri kita. Maka ngaji hikam ini ayaannya untuk siapa? Ayaannya untuk diri kita masing-masing. Fahmi cuma bisa membacakan kitabnya. Jangan jadikan aku contoh. Aku bukan ulama setingkat Imam Ibnu Athaillah. Fahmi cuma murid yang sama-sama ngaji. Cuma kebetulan, bukan kebetulan, Allah izinkan Fahmi bisa baca kitab, makanya saling ngaji. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, ini karena sudah siang, nanti kajian kita mudah-mudahan. Nah, cuma besok Fahmi izin dulu karena mau ke Palembang, jadi libur dulu, ya. Jadi mari kita berdoa kepada Allah. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ajarkan kami terus menyempurnakan bentuk ibadah kami, ya Allah. Tapi selain itu, ya Allah, ajarkan kami untuk mendalamkan ruh amalan itu dalam amalan kami, ya Allah. Maka salah satunya rahasia ikhlas itu ajarkan kepada kami, ya Allah. Agar hati ini semakin dekat denganmu, di mana hari-hari kami tidak lepas kecuali selalu mengingatmu, ya Rabbana ya Karim. Baik ikhlas menurut orang-orang yang mukhlisin, ataupun ikhlas menurut orang-orang yang muhibbin, ataupun ikhlas menurut orang-orang yang muwahhidin, mengesahkan dirimu, ya Rabbana ya Karim. Ya Allah, ya Rahman ya Karim, jagalah majlis pertemuan ini, ya Allah, sampai engkau mempertemukan kami dengan majlis orang-orang soleh nanti di surgamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah-salah kata, nyebut-nyebut nama, mohon maaf, mohon keridhaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.